ada laporan kasus ini terhadap Rocky Gerung ini diklaim bahkan disebut oleh Partai Demokrat Andi Arief bahwa ini adalah bentuk intervensi pemerintah. Ya, terima kasih ya Bayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haris, apa kabar? Zakir, terima kasih bisa ketemu di sini. Ya, yang pertama saya memang selalu heran dan kaget, bingung lah sebetulnya. Hampir semua yang terkait dengan rasa tanggung jawab publik, mungkin yang dilakukan oleh Bung Lapian dan kawan-kawan atau orang lain yang mungkin merasa keberatan atau merasa terganggu dengan suasana batin mereka tentang satu masalah di publik, mereka lapor ke polisi, selalu saja sama seperti pernyataan Andi Arief. Halusinasinya makin tinggi, seperti mengigau. Semuanya pemerintah, semuanya intervensi istana, presiden dan lain-lain. Termasuk seperti hari ini Pak Rocky Gerung. Jadi maksud saya, kayak gatal badannya kalau nggak sebut, kalau tidak intervensi pemerintah. Dikit-dikit pemerintah, antar nanti kucing ditabrak gitu, sama mobil, sepeda mati di pinggir jalan. Jangan-jangan nanti dibilang lalu lintas diintervensi presiden, pemerintah nabrak mati lagi. Maksud saya begini, orang mengetengahkan, TV One mengetengahkan materi ini kan luar biasa, sangat bagus. Jadi paling tidak kita bisa berdialog, kemudian memberikan satu pencerahan, mengeduket publik Indonesia bahwa orang itu dalam mengeluarkan pendapat, pandangan ke publik, jangan lancang, jangan cerewet. Sekelas Rocky Gerung itu kalau dia masih memberikan narasi, diksinya mengenai Al-Quran itu fiksi, dan kemudian mensejajarkan atau juga menanyakan babat Tanah Jawa itu fiksi, atau menjelaskan. Saya mau bilang bahwa karena terlalu lincah dalam bercakap, itu bisa menjadi masalah dalam kasus hukum. Sehingga kalau poin ini harus dibawa-bawa terkait dengan intervensi pemerintah atau intervensi istana dan presiden, saya kira sesuatu yang jauh dari sebuah kenyataan. Bahwa hari ini baru teman-teman Lapian, kemudian Zakir dan kawan-kawan kemudian membicarakan ini dengan masalah bawa ke ranah hukum, ya saya pikir sesuatu yang benar kata Haris tadi, tidak perlu harus dipermasalahkan ya untuk Andi Arief, bahwa inilah hak warga negara, dan saya pikir kita harus memberikan apresiasi kepada pelapor, teman-teman yang membela pelapor, bahwa ini adalah hak-hak warga negara yang polisi secara profesional harus meladeni ini, menerima ini sebagai bagian dari proses negara demokrasi yang harus kita akui bahwa ini adalah hak publik untuk bisa melaporkan atas ketidaknyamanan mereka dari pernyataan-pernyataan si cerewet itu. Itu maksud saya. Oke, saya mau ke Bang Haris. Bang Haris menanggapi apa yang disampaikan Bang Abalin bahwa ini sepertinya ini harimau. Menurutmu adalah harimaumu? Itu kalau orang nggak boleh ngomong, nggak ada yang bicara di Indonesia kan repot juga. Gitu. Jadi ukurannya bukan soal boleh bicara atau tidak boleh bicara, tapi ukurannya adalah soal justru daya nalar kritis, ya kan, hubungan sosial, interaksi itu ya lewat bicara atau lewat mulut lah, begitu baik. Tapi yang saya mau bilang adalah kalau tadi soal Andi Arief itu begini. Saya pikir suasananya hari ini nggak kurang-kurang juga orang lapor ke polisi, tapi kasusnya ada yang tidak jalan gitu. Tapi ketika misalnya terkait dengan orang-orang yang kritikal ya atau kritis terhadap negara, dia justru cepat kasusnya. Pelapor yang yang kepada Rocky ini kan sebenarnya juga punya spesialisasi melaporkan musuh-musuh rejim Jokowi gitu, dan jalan semua dihukum gitu. Jadi menurut saya memang aroma bahwa ini ada pertarungan politik di belakang ini ya susah juga dihindari untuk kita mengatakan tidak ada, itu nggak ada. Menurut saya memang ini suasananya politis gitu. Dan menurut saya hari ini Rocky Gerung salah satu
atau mungkin satu-satunya orang yang tidak berbaju partai yang memang cukup aktif ya di berbagai visual 3 dimensi maupun visual di TV atau sosmed, yang memang bicara dengan diksi-diksi yang menarik dan mengajak orang berpikir, bahkan hal-hal yang tidak pernah dipikirkan orang, yang tapi sebetulnya punya korelasi dengan situasi sosial politik hari ini, termasuk soal-soal hukum. Baik. Jadi menurut saya itu memang sisi menariknya Rocky, yang juga sebetulnya mampu membangun snowball, bola salju yang cukup meluas, mengajak orang untuk kritis, dan ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Bang Abalin, tadi kalau melihat apa yang disampaikan oleh Bang Haris Azhar, ini seolah-olah orang tidak boleh lagi berbicara mengecilkan ruang kritik terhadap pemerintah. Setuju, Bang Bukan, bukan. Jadi yang paling penting begini, yang paling penting tidak ada satu pemerintahan yang kuat kalau di dalam negara itu tidak ada pengkritik. Itu selalu ada. Dan sebuah pemerintahan yang kuat itu dalam teori orang bernegara di Amerika, di Eropa, di Asia juga, itu harus ada kelompok-kelompok oposisi. Persoalannya saya mempelajari ya, brother, saya kemarin datang di Colorado University, saya datang di DC, kemudian di beberapa negara-negara itu mereka mengundang saya bicara. Memang oposisi dan para pengkritik itu adalah orang-orang ilmuwan yang menggunakan latar belakang ilmu pengetahuannya untuk membackup tentang kepentingan-kepentingan publik tanah air. Yang menjadi berbeda dengan kita di tanah air itu adalah memang pengkritik itu berangkat dari sebuah kebencian. Itu masalah yang paling mendasar. Dari mana Bang Abalin menyebutkan kalau pengkritik itu berangkat dari kebencian? Bang Abalin, dari mana Anda bisa menyimpulkan bahwa pengkritik itu berangkat dari kebencian? Bayu, dengar. Ketika Rocky Gerung menanyakan apakah Al-Quran atau apakah kitab suci itu fiksi, siapa yang bisa menjawab? Itu artinya menggunakan epistemologi ilmu dalam menjustifikasi. Itu teori ilmu itu, Pak. Di teori komunikasi itu ada yang disebut dengan konten. Ketika menggunakan konten dengan epistemologi ilmu, yang Rocky Gerung pikir dia sendiri aja yang bisa menjelaskan itu barang. Seperti dia mengigau, seperti dia mimpi, seperti dia halusinasinya makin kuat. Karena epistemologi itu menjelaskan tentang hakikat pengetahuan dan keyakinan dari sebuah pernyataan. Nah, ini yang saya bilang bahwa pengkritik atau orang seperti Rocky Gerung ini memang mengangkat masalah selalu berangkat dari kebencian. Karena tidak ada satu pernyataan pun yang keluar dari mulut Rocky Gerung itu kecuali mengeluarkan statement-statement kebencian kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Jadi bagaimana dia menggunakan ilmunya untuk bisa mencaci maki dan menghujat orang? Itu yang saya keberatan dalam setiap pertemuan dan bertemu dengan Rocky Gerung. Nah, masuk di dalam masalah hari ini, saya mau bilang bahwa Zakir, Bung Lapian, dan sejumlah orang-orang lapian-lapian yang lain, itu adalah bagian daripada tanggung jawab mereka atas keresahan mereka terhadap sebuah pernyataan dari narasumber atau tokoh. Saya mau bilang kepada Brother Haris, kalau nanti Anda memberikan dua pengertian terkait dengan kalau ada pelaporan-pelaporan terkait dengan musuh-musuh pemerintah, dengan orang yang mendukung pemerintah atau mendukung oposisi, ada yang mendukung pemerintah agak cepat, kemudian yang bersama-sama oposisi lambat, itu nanti saya pikir tidak enak juga nanti sama bapak-bapak kepolisian. Kenapa? Karena kita harus memberikan kepercayaan kepada kepolisian negara bahwa mereka profesional. Polisi negara itu diperintah oleh undang-undang untuk profesional dalam menangani semua perkara dari masyarakat yang datang. Itu loh pernyataan saya. Bang Haris, berangkatnya dari kebencian kritik itu? Menurut saya itu tuduhan yang kayak begini yang menurut saya berbahaya ya. Nggak mendidik juga bicara di depan TV bahwa mengatakan bahwa kalau orang mengkritik pemerintah itu kayak Rocky Gerung dianggapnya sebagai orang yang benci terhadap Jokowi. Sebaiknya dibuktikan
apa masalah latar Riz, belakangnya sampai Haris, sampai Rocky Gerung dibilang benci. saya punya banyak rekaman, Riz. Mengkritik saya tuh punya beda banyak dan rekaman benci, live ataupun beda. rekaman-rekaman dan saya ambil dari YouTube. Haris. Ya banyak yang nonton juga Jadi, banyak, bukan ingat cuma Anda yang baik-baik, nonton, saya orang lain tidak- juga pada tidak nonton. mengeluarkan pernyataan atas Kalau Anda sesuka cuma pernyataan nonton dari saya. YouTube aja ya Anda nggak ada bedanya sama masyarakat yang ada di pelosok-pelosok yang bisa akses internet juga. Bukan, saya punya rekaman live. Gitu. Saya punya rekaman live. Begini, ini Jadi, bukan soal jangan soal Anda hubungan resah, pribadi gelisah, antara Jokowi terganggu dengan kalau Rocky begitu Gerung pernyataan atau saya. dengan Anda. Sebenarnya kan yang sering yang Anda keberatan juga Rocky Gerung suka mengkritik Anda, bukan mengkritik presiden. Jadi Anda juga jangan ngumpet di balik presiden. Bukan itu. Jangan-jangan Anda yang merasa resah dengan Rocky Gerung. Gerung. Gitu. Nah, jadi saya cuma mau bilang begini bahwa kritik itu penting. Kritik itu penting dalam demokrasi dan kritik itu tidak harus melalui orang-orang Colorado yang tadi Anda berkunjung ke sana itu. Di dunia ini banyak tempat untuk dikunjungi untuk belajar demokrasi, yang mana pengkritiknya bisa tukang beca, tukang bakso, ya kan, orang-orang di pesantren, orang-orang di gereja, petani, semua boleh mengkritik. Kenapa orang harus mengkritik, harus berlatar belakang akademisi, diskusi rumit seperti Anda ngomong epistemologi. Kalau Anda bisa bicara soal epistemologi, kalau Anda tahu basisnya filsafat, ya Anda nggak usah mengafirmasi apa yang dilakukan oleh pelapor. Anda datangi Rocky Gerung, Anda undang. Rocky Gerung dituduh misalnya dekat sama kelompoknya Prabowo. Ya kalau begitu undang dong kelompoknya bosnya Pak Ngabalin ini di 01. Diskusi, bukan memelihara perdebatan yang saya lihat nih 02 ngomongnya apa ke 01, 01 ngomongnya apa ke 02. Ya jadi seolah-olah orang kalau misalnya mengkritik 01 dianggap 02, kalau mengkritik 02 dianggap 01. Justru ini yang memelihara situasi kebencian satu dengan yang lainnya. Begitu. Mestinya sebagai pemerintah berdiri di tengah sebisa mungkin meskipun menjadi kompetitor kekuasaan lagi, tetapi ada zona-zona di mana pemerintah itu berdiri di tengah, profesional, teruji. Nah itu yang harusnya dipertontonkan, bukan menuduh Rocky Gerung itu berbasis kebencian, mengkritik Jokowi. Itu namanya bukan kritik. Kalau basisnya itu bukan kritik, itu hinaan. Haris dengar. Saya dengar ya tadi. Ya silakan Bang Ngabalin. Oke, begini. Kalau saya ngomong itu karena kaitannya dengan narasi dan diksi yang dipakai oleh Rocky Gerung dalam menilai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan semuanya. Anda kasih contoh narasi kepada mana yang Presiden Joko kasar Widodo. dan bagaimana seharusnya. Coba kasih contoh, katanya Anda punya data. Haris, nanti jangan di tempat segini. Sekarang dong. Tadi Anda mengucapkan bahwa Rocky Gerung itu berbasis kebencian terhadap Jokowi. Kasih contohnya dan kasih yang seharusnya sebagaimana, yang tidak berbau kebencian. Kalau Haris mau dengan pendekatan itu terlalu banyak bagi saya, karena kalau banyak sebutin satu tidak susah. Itu bukan Haris, saya. Kalau banyak Dalam sebutkan satu tempat-tempat tidak pertemuannya susah, gitu. begitu. Itu sebabnya saya bilang. Anda kan juru bicara, Riz, harusnya tidak dengar susah dulu. untuk bicara. Makanya saya bilang kalau dia punya pengetahuan, kalau dia punya ilmu, maka dia mesti menggunakan pendekatan intelektual knowledge yang bagus ada situasi, dalam memberikan pembelajaran kepada yang publik. harus digambarkan bukan secara dengan intelektual. Kebencian, yang karena bukan keintelektualannya dengan dia penuh fitnah harus yang menggunakan diarahkan kata-kata kepada tersebut Presiden Joko karena dia Widodo dan tahu makna pemerintah. kata-kata dan Saya dia bisa memang menyesuaikan tahu kalau Anda sebagai pengacara situasi. harus membela Rocky, Begitu. itu saya tahu. Karena pengacara kan Anda harus dibayar karena bukan sekedar membela Rocky, bukan sekedar membela Rocky, tapi saya juga membela akal sehat. Enggak apa-apa. Gitu. Anda bela Rocky juga saya tidak keberatan. Ya, karena itu memang Anda keberatan pun profesional saya yang nggak harus pusing. Anda lakukan. Anda harus lakukan untuk bisa membela Rocky gitu Apa yang loh. saya pusing, Tidak itu apa-apa keberatan. bagi saya. Saya tidak keberatan, tapi karena saya diundang. Tapi saya diundang sebagai tenaga ahli utama dari kantor staf presiden, maka saya wajib memberikan keterangan itu dengan segala kebohongan, kecurangan, sampai kepada kepalsuan narasi yang dipakai oleh Rocky. Itu yang saya bilang ujaran kebencian, penuh fitnah, adu domba yang dilakukan oleh Rocky kepada publik Indonesia. Kalau fitnah aslinya seperti apa, fitnahnya apa, Anda kasih contoh. Kasih contoh, susah amat. Bos, kalau membahas mengenai materi ini, tidak terlalu cukup untuk ruang ini bisa dipakai. Tapi saya tentu menawarkan
Cari ruang di mana, cari orang netral. Saya mau bicara dengan Anda dan Rocky. Insya Allah saya siap. Tidak usah pakai bawa-bawa jabatan. Pakai ilmu yang kita miliki masing-masing. Riz. Saya sangat siap itu, saya sangat siap. Oke. Saya tidak pernah orang bicara di belakang-belakang. Ya nanti kita pikirin lah apa kita Monggo, penting diskusi monggo. sama Anda. Oke, baik. Saya mau ke Bang Zakir. Bang Zakir, Ya karena kau bilang tantang. Kalau kau mau dan kau siap, saya lebih siap. Saya tidak pernah lari dari semua materi-materi itu. Begini, kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Rocky Gerung itu berbasis kebencian, bikin fitnah, di forum ini tadi Anda menyebutkan beberapa menit yang lalu, Anda kasih contohnya. Kalau Anda bilang nanti kapan kita diskusi, lepaskan jabatan dan lain-lain, itu nanti aja. Nanti saya nabung dulu sampai saya punya uang untuk beli kopi bertiga, kita duduk. Terlalu banyak diksi dan Ya, narasi yang itu mah, dipakai. Anda mas Terlalu aja. banyak diksi dan narasi yang dipakai Anda menghindar oleh Rocky hari Gerung ini. Anda dalam tadi bilang berbasis mengutarakan kebencian, tapi Anda nggak bisa penuh kebencian buktikan. kepada Presiden Jokowi Anda itu kerja di kantor presiden, mesti datanya Umpama banyak, seperti saya. susah amat bicara. Hey, Anda cuma nuduh brother, aja itu. Brother, bagaimana mungkin, bos, bagaimana mungkin seorang yang memiliki intelektual seperti Rocky masih menggunakan kata-kata dungu dalam setiap pernyataan orang? Ini saya Mau balas itu? ya soal ini ya. Bagaimana mungkin coba? Saya jawab ya. Haris, Saya jawab ya. jujurlah pakai kau punya naluri, pakai hatimu. Saya Nggak jawab usah nih. karena kau Iya, saya sebagai jawab. pengacara dan pembela, Berhenti dulu bicara, kau saya jadi mau orang jawab. sangat tidak berpikir. Nyerocos aja sih. Ini gini, saya jawab nih. Coba kau bicara, saya mau dengar. Nih, pilihan kata ya yang lahir dari kesadaran, ya, lahir dari nalar, ya. Meskipun Anda nggak percaya dengan Rocky, tapi saya mau menjelaskan. Maka itu adalah pilihan-pilihan untuk menggambarkan situasi. Jika pilihan katanya, konstruksi frasanya, kalimatnya, ya, yang digunakan, yang Anda anggap itu kasar, menghina, mengganggu hati nurani Anda, mungkin karena itu situasinya sudah seburuk itu. Jadi kata-kata itu jika digunakan dengan nalar, maka dia beresonansi dengan apa yang ada dalam fakta. Jadi memang kalau faktanya sudah jahat, kata-katanya juga harus mengucapkan itu. Kalau misalnya faktanya adalah harimau, harus disebut harimau. Kalau faktanya kucing, jangan dibilang harimau. Kalau Anda bilang bahwa itu fitnah, kasih contohnya justru. oke. Kok sekarang tahan dulu. Anda mau bilang bahwa Rocky Gerung itu memfitnah, ya kan? Anda menuduh bahwa Rocky Gerung itu berbasis kebencian, tapi Anda sendiri yang tidak bisa membuktikan. Jangan-jangan Anda ini sedang bicara dengan cermin Anda sendiri. Saya mau ke Bang Abalin. Bang Abalin tadi sudah diminta oleh Bang Haris Azhar, sudah dijelaskan. Ada nggak contohnya yang dimaksudkan oleh Bang Haris Azhar bahwa Rocky Gerung memang bernarasi kebencian dengan pilihan-pilihan kata yang menurut Bang Abalin itu tidak mendidik ataupun memang menularkan kebencian? Iya. Oke, ketika Rocky Gerung bertanya, apakah kitab suci itu fiksi atau bukan? Dia menanyakan, siapa mau bertanya? Siapa berani? Dan dia lanjutkan dengan menggunakan kalimat bahwa ketika mengaktifkan imajinasi, maka dia mengatakan bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Kalimat apa itu yang dimaksud? Itu yang saya bilang dalam ilmu filsafat, dalam menggunakan epistemologi, dia merubah keyakinan orang terhadap Al-Quran itu adalah sesuatu yang pasti. Menyatakan terhadap hakikat sesuatu yang pasti, dengan imajinasinya, dengan mimpinya, dengan ngigaunya, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah fiksi. Itu tidak saja penuh lagi kebencian, tetapi dia ingin mengarahkan publik Indonesia, ingin mengarahkan umat Islam yang begitu mayoritas di tanah air, dengan keyakinannya terhadap Al-Quran, kitab suci yang kedudukannya qat'i, kemudian menjadi sesuatu yang fiksi, sesuatu yang hayalan, sesuatu yang rekaan. Pernyataan apa itu kira-kira yang keluar dari mulut Rocky Gerung, Haris? Ya pernyataannya Rocky Gerung, susah amat. Enggak. Ya, itu yang saya bilang. Di Apa situ masalahnya? Anda salah. Anda nggak Karena menggambarkan Anda sebagai masalah. pengacara, maka Anda harus membela dia. Anda cuma takut bahwa orang, jadi gini, kalau orang suka sama pernyataan Rocky Gerung, lalu kalau Anda khawatir bahwa umat Islam itu menganggap bahwa Al-Quran itu fiksi seperti
dugaan saya Anda menganggap kalau fiksi itu artinya bohong, terus nanti orang mempercayai bahwa Bukan omongan bohong, Rocky kau Gerung. keliru. Jadi, Fiksi itu saya bukan sebenarnya nggak bohong. ngerti. Maksud Anda tadi ngomong saya nggak ngerti. Makanya apa? Coba jelasin. Maksudnya Bang Ngabalin bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini berupaya menggeser keimanan begitu Bang? Rocky, kau tidak mengerti atas pernyataan saya. Iya, emang saya nggak ngerti pernyataan Anda. Dengar Haris. Jangan situ mikir saya ngerti, saya nggak Rocky ngerti. bilang dua pernyataannya. Pertama, Pernyataan Rocky dengar saya dulu. ngerti, pernyataan Anda saya Pertama, nggak ngerti. Rocky bilang, Udah gampangnya gitu aja. iya, karena kau memang pembela Rocky, bagaimana kau bisa Bukan saya mengerti pembela saya? Rocky. Di situ juga Karena mengukur bukan karena saya pembela Rocky. kedangkalan ilmu Ya. kau. Karena saya emang dari dulu Gitu. bingung kalau ngobrol sama Anda. Udah, buktinya kan kau pengacaranya. Karena memang kau pengacaranya, maka memang susah. Kalau Iya, emang saya pernyataan saya kau pengacaranya. tidak mengerti, berarti bisa ditakar kedangkalan ilmu kau. Iya. Gitu. Kau kan dibayar, kau dibela, kau dibayar, Saya nggak dibayar. dibiayai honornya, Belum, makanya belum. memang begitu. Kelakuanmu kan memang belum begitu. dibayar, saya belum dibayar. Nggak apa-apa, mau dibayar tidak dibayar juga nggak ada urusan. Tapi yang pasti kau kan pengacaranya Rocky. Ketika Iya, Rocky saya bertanya pengacaranya, bahwa terus apakah kenapa? kitab suci itu fiksi atau tidak, ketau fiksi atau tidak, dan dia mengatakan siapa yang berani menjawab? Itu dalam epistemologi artinya dia ingin merubah keyakinan orang dari Al-Quran itu adalah KTI kebenarannya menjadi sesuatu yang mimpi dan rekaan. Bang, Masa kau tidak mengerti Bang, pernyataan itu, Haris? Bang Ngabalin, tapi dalam pernyataan Pak Rocky Gerung tidak ada menyebut Al-Quran, hanya kitab suci. Kitab suci, jangan lupa kitab suci itu di dalam Al-Quran dibilang zalikal kitabul la raiba fi. Hati-hati. Yang dibilang kitab suci itu dalam Al-Quran adalah zalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bukan Al-Quran, kitab suci. Dia mau pakai narasi apa lagi? Gitu loh. Berarti kalau apa yang dimaksud oleh Jangan Bang... membohongi umat deh. Ya. Orang lain dituduh sebagai penista agama. Orang lain dituduh sebagai penista Al-Quran. Ketika Sang Rocky tidak mau disebut sebagai penista Al-Quran dan penista agama. Dasar kecurangan kalian memang begitu. Saya lawan kalian kalau kalian mau. Tidak ada urusan dengan jabatan dan pangkat-pangkat kita ini. Gitu loh. Terakhir Bang Haris? Enggak, saya nggak minat nanggapin. Oke. Jangan tertawa, Riz. Saya serius, saya tidak bercanda. Saya nggak minat Gitu. nanggapin. Mau kapan dan di mana? Tunjukkan tempat. Saya bingung apa yang mau ditanggapin.